Baik, kita akan masuk pada bab pertama kita dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan ini, pada materi ini, kita akan mencari tentang apa itu belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Nah, itulah alasan kenapa kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Sehingga nantinya seorang sarjana atau profesional yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia nantinya, dan mereka adalah orang-orang yang terdidik, itu perlu untuk memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia dan memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan juga mencintai tanah airnya, tanah air Indonesia, sehingga mereka nantinya tidak akan lupa dari mana dia berasal dan untuk apa dia berada di Indonesia ini. Karena memang kita sebagai warga negara Indonesia itu turut serta membangun yang namanya kesejahteraan nasional, turut serta pula dalam kegiatan pembangunan nasional. Karena itu bukan hanya urusan pemerintah, teman-teman, karena itu menjadi urusan kita bersama, seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Next. Nah, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh seorang sarjana atau seorang profesional? Nah, kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengikuti beberapa tahapnya, mengikuti prosesnya. Yang pertama, tentunya kita harus menelusuri dulu konsep dan urgensinya dari pendidikan kewarganegaraan itu seperti apa. Kemudian, kita akan mencari alasan diperlukannya pendidikan kewarganegaraan itu apa. The reasoning, alasannya. Dan yang berikutnya, tahap yang ketiga adalah menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan, baik dari sumber historis, yuridis, maupun sumber-sumber yang lainnya. Kemudian tahap yang keempat adalah kita membangun argumen terhadap dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Karena yang namanya pendidikan itu adalah sebuah proses, tentu ada sebuah dinamika di dalamnya. Nah, dinamika ini pula dia merespon yang namanya tantangan. Tahap berikutnya adalah setelah kita membangun argumen tersebut, kita mendeskripsikan esensi dari pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan, khususnya masa depan Indonesia itu seperti apa. Lalu kemudian kita merangkum itu semua, dan yang terakhir adalah kita mendalaminya. Selain mendalami, bukan hanya mendalami dan merenungkan, merefleksikan, melainkan juga melakukan pengayaan, pengembangan dari apa yang sudah kita rangkum. Nah, itu adalah prosesnya untuk menjawab kenapa kok pendidikan kewarganegaraan itu menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh seorang sarjana atau profesional. Oke. Pada pertemuan ini, pada bab ini akan terbagi menjadi dua sesi. Dan sesi yang pertama, seperti yang saya bilang dalam tahap pertama tadi, adalah kita menelusuri konsep dan urgensi dari pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Kita melihat konsep hakikatnya itu bagaimana, konsep atau apa yang ingin diberikan dalam pendidikan kewarganegaraan. Seperti biasa, di awal selalu saya memberikan sedikit pertanyaan sebagai pengantar atau brainstorming awal kita. Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah teman-teman itu bermimpi menjadi seorang sarjana atau profesional? Pernah atau tidak? Nah, silakan direnungkan, direfleksikan. Kalau perlu silakan jawab di komentar. Nah, kenapa kok pertanyaan ini saya lontarkan awal kali, teman-teman? Karena menjadi seorang sarjana atau profesional itu tidak mudah, ya kan? Tidak mudah, banyak sekali tantangan, banyak sekali proses yang harus kita lalui. Sehingga kalau kita tidak mempunyai mimpi untuk menjadi sarjana atau profesional, maka
menurut saya teman-teman masih belum menentukan finish, ya kan? Belum menentukan tujuan akhir kalian itu akan menjadi apa. Sehingga banyak sekali, ya kan, di tengah perjalanan, karena teman-teman ini sudah kuliah, di tengah perjalanan menjadi sarjana nantinya, mendapatkan gelar sarjana atau gelar profesional apapun di belakang nama Anda, itu kadangkala selalu menghadapi yang namanya hambatan. Nggak tidak luput juga banyak sekali ya saudara-saudara kita yang di luar sana itu tengah jalan tiba-tiba putus atau entah hilang kemana. Karena apa? Menurut mereka menjadi sarjana atau profesional itu bukanlah mimpi mereka. Hingga kali ini mari kita renungkan bersama-sama. Untuk apa? Untuk mendalami nantinya ketika kita sudah menjadi seorang sarjana atau profesional, kita menjadi bagian dari warga negara akan seperti apa dengan pendidikan kewarganegaraan ini. Oke, berikutnya. Nah, kadangkala kita sering terjebak sarjana dan profesional itu seperti apa sih, Pak? Seperti apa sih, Mas? Nah, apakah hanya sebatas gelar? Wah, bukan seperti itu sih. Kalau menurut saya tidak hanya sebatas gelar saja, tetapi ada konsekuensi yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu kita lihat dulu beberapa definisi yang saya ambil dari norma umum yang disepakati bersama, yaitu dari definisi hukum. Apapun kedudukannya, seperti saya katakan tadi, sarjana atau profesional itu dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila dia memenuhi persyaratannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara. Nah, kita lihat persyaratannya bagaimana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam pasal 18 ayat 1 mengatakan bahwa program sarjana itu merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Artinya, ketika teman-teman sudah masuki program sarjana atau S1, ya, atau S1, meskipun itu diploma pun juga hampir sama, ya kan? Meskipun yang berbeda hanya gelarnya saja, tetapi menurut saya yang menjadi ciri esensinya, yang menjadi unsur utamanya adalah melalui penalaran ilmiah. Kita membangun nalar ilmiah ketika kita menduduki pendidikan tinggi, bangku pendidikan tinggi atau bangku perguruan tinggi ini. Nah, lalu dalam pasal 18 ayat 2 dikatakan pula bahwa lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi seorang intelektual dan garis miring atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan garis miring atau menciptakan lapangan kerja sehingga mampu mengembangkan diri menjadi seorang profesional. Artinya di sini kita garis bawahi, seorang profesional itu harus melalui program sarjana dulu. Melalui sarjana dulu baru dia dikatakan seorang profesional. Lah, lalu diploma bagaimana, Pak? Diploma hanya sedikit tahap lagi, teman-teman, sampai menuju sarjana. Baru kemudian setelah sarjana dia dikatakan sebagai orang yang profesional. Nah, tentunya tujuan dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini, seorang sarjana itu menurut saya tidak hanya terpatok pada ketika dia itu sukses ketika bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan. Tidak hanya itu menurut saya. Karena di sini dikatakan bahwa yang namanya ilmuwan atau intelektual yang berbudaya tadi itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja. Seperti itu. Jadi kita tidak lagi menjadi seorang yang job seeker, tetapi kita pembuat lapangan pekerjaan. Harapannya yang diinginkan oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi seperti itu. Nah, berikutnya saya mencoba untuk melengkapi, ya kan, definisi profesional itu dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 1 angka 4, ya kan, pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatakan bahwa profesional itu adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran,
atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Nah, artinya di sini kita lihat bahwa seorang yang dikatakan profesional itu memerlukan suatu keahlian dan kemahiran atau kecakapan tertentu, dan di situ perlu ada yang namanya suatu uji kompetensi. Jadi sarjana itu menurut saya sudah sedikit lagi untuk sampai pada tahap profesional. Nah, ketika sudah dikatakan profesional, maka keahlian teman-teman itulah yang nantinya menjadi sumber penghidupan kalian, sumber kehidupan, penghasilan kehidupan. Seperti itu, teman-teman. Lalu berikutnya, konteksnya dengan warga negara itu apa ya, Pak ya? Karena tadi dikatakan bahwa profesional dan sarjana tadi itu merupakan bagian dari warga negara. Nah, jawabannya bisa dilihat dalam Perjanjian Westphalia tahun 1948 dan juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Kalau kita bertanya bahwa setelah kita mencari tahu apa itu warga negara, maka siapakah warga negara Indonesia? Itu pengertian-pengertian yang akan kita gali secara mendalam terkait khususnya dengan pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Karena tadi kaitannya adalah apa? Sarjana dan profesional tadi itu merupakan bagian dari warga negara, teman-teman. Berikutnya, dalam Perjanjian Westphalia yang merupakan perjanjian perdamaian dan juga cikal bakal dari munculnya yang namanya negara kebangsaan atau negara modern ini, mulai muncul yang namanya istilah warga negara sebagai konsep dasarnya. Dalam Perjanjian Westphalia yang namanya warga negara itu dapat diartikan sebagai seorang warga atau anggota atau member dari sebuah negara. Maka kalau kita perluas lagi pengertiannya bahwa namanya warga negara itu adalah anggota yang merupakan sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di dalam wilayah hukum tertentu di mana mereka memiliki hak dan kewajiban. Nah, ingat ada beberapa unsur yang bisa kita tarik, yaitu apa? Sekelompok manusia. Ya, unsur pertama adalah sekelompok manusia. Warga negara itu adalah sekelompok manusia. Unsur kedua, hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu. Saya ulangi, unsur yang kedua adalah hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Dan unsur yang ketiga adalah memiliki hak dan juga kewajiban. Nah, itu unsur-unsur dari warga negara. Ya, bisa kita gunakan sebagai dasar analisis warga negara itu bagaimana ya. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nah, lalu bagaimana Pak konsep warga negara di Indonesia? Karena tadi ini kan konsep menurut warga negara Perjanjian Westphalia yang bisa kita kembangkan. Nah, warga negara Indonesia bisa kita lihat sejarahnya. Dalam konteks sejarah, warga negara dulunya ketika masuk ke Indonesia itu karena kita merupakan bekas jajahan Belanda. Di situ mengatakan bahwa seorang warga negara ketika dalam pendudukan Belanda itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Staatsburger. Nah, akan tetapi ternyata ketika implementasinya di Indonesia ada juga istilah lain yang digunakan ketika pendudukan oleh Belanda ini, yaitu adalah Staatsburger dan juga Onderdan. Nah, ternyata setelah ditelisik secara harafiah, secara gramatikal, secara hakiki bahwa menurut Suto Prawiro, Staatsburger dan Onderdan ini ternyata berbeda, teman-teman. Ternyata berbeda. Onderdan itu merupakan semi warga negara. Jadi bukan warga negara yang utuh. Atau istilahnya dikatakan dia merupakan kawula negara. Kawulo. Nah, kenapa kok demikian? Ternyata setelah ditelisik, Indonesia itu ketika zaman feodal, zaman pendudukan Belanda itu, kita masih bersifat sangat feodal, sangat bersifat kerajaan, ada beberapa strata.
Sehingga muncullah istilah kawulan negara atau abdi dalem. Nah, situ. Itu dari konteks sejarah dengan bahasa Belanda. Sekarang kita melihat dalam konteks kepustakaan Inggris, ya kan, warga negara itu dapat diganti dari kata civic, ya, citizen atau civicus. Kata civic kemudian ketika dia ditambahkan huruf S di belakangnya menjadi civics, dia ternyata berbeda arti, yaitu menjadi arti disiplin dari ilmu kewarganegaraan. Nah, lalu apa ya Pak hubungannya dengan warga negara Indonesia itu? Konsepnya apa? Karena kita cari tadi adalah warga negara Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau kita mau mencari definisi dari warga negara Indonesia, silakan teman-teman itu melihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa warga negara adalah warga dari suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, ketika konteksnya adalah Indonesia, warga negara Indonesia, maka untuk menjadi warga negara Indonesia harus mengikuti syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, terus siapa saja Pak warga negara Indonesia itu? Siapa saja? Nah, silakan yang mau teman-teman mau mendiskusikan ini boleh menjawab di kolom komentar ya. Nanti akan kita diskusikan. Kalau menurut saya, ya kan, menurut saya berdasarkan ketentuan ini bisa kita lihat bahwa yang menjadi warga negara Indonesia itu siapa saja bisa, siapapun boleh, apapun boleh. Bukan hanya untuk kelahiran Indonesia, bukan hanya untuk orang-orang yang lahir di Indonesia saja, tapi siapapun boleh, asalkan dia harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, saya kasih bocoran ya. Yang berhak menjadi warga negara Indonesia itu harus tunduk, patuh, dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gitu.